Ngobrolin politik nggak cuma katanya, tapi ada datanya. Masih bareng gue, Trias Ambari. Awal minggu di bulan September 2025, Presiden Prabowo Subianto masih jadi pusat percakapan di media sosial. Imbas demonstrasi yang juga belum mereda. Data monitoring Reportika 1-6 September 2025, ada 359.189 mentions soal Prabowo. Engagementnya meledak sampai 1,5 miliar interaksi. Tepatnya di angka 1.545.098.811. Audiens yang terlibat sebanyak 173.064 akun. X atau Twitter masih jadi penyumbang mention paling besar, sebanyak 82,03%. X sebesar 294.659 mentions, YouTube 22.223 mentions, portal berita 22.993 mentions, TikTok 15.134 mentions, dan Instagram 3.432 mentions. Sentimen publiknya terbagi, 46,93% netral, 38,42% negatif, dan 14,65% positif. Sisi emosinya, trust masih dominan di 31,99% dan joy 19,82%. Tapi anticipation, anger, dan juga disgust itu naik. Berikut analisis emosi lainnya. Artinya publik memang masih punya rasa percaya, tapi di saat yang sama ada gelombang ketidakpuasan yang makin kuat. Terus isu apa nih yang bikin demonstrasi dan sentimen negatif publik makin naik tajam? Ternyata puncak sentimen negatif tertinggi terjadi di 1 September 2025. 17+8 tuntutan rakyat ditambah tuduhan makar dan terorisme jadi sumber ledakan percakapan negatif di media sosial. Hasilnya, sentimen negatif meledak dan Prabowo jadi wajah yang paling diburu publik. Padahal banyak dari tuntutan ini sebenarnya nyangkut ke MPR dan DPR, Polri, KPK, sampai Kemendikbud. Tapi karena Prabowo adalah simbol terbesar pemerintahan, narasi publik langsung mengerucut semua salah presiden. Dan beberapa isu lain nambah panas kayak tagar riset Indonesia yang jadi simbol ketidakpuasan publik. Kemudian ada kenaikan pangkat polisi yang terluka waktu rusuh, juga jadi sorotan. Publik ngerasa polisi dapat penghargaan, tapi rakyat yang jadi korban seakan gak kedengeran suaranya. Ditambah lagi, isu makar dan terorisme yang dilempar ke aktivis demo, hasilnya bukan reda, malah makin naik jadi narasi bahwa suara publik mau dibungkam. Dan dari sosiograf Reportika, akun oposisi kayak Anak Abah, simpatisan PDIP dan SJW jadi mesin utama ngegaungin narasi negatif ini. Artinya yang lagi bergejolak bukan cuma jalanan, tapi juga dunia digital yang ngebentuk opini publik secara masif. Setelah beberapa hari diguyur isu negatif mulai 3-4 September, suasana percakapan digital itu bergeser. Momen kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Tiongkok jadi narasi yang muncul ke permukaan. Publik ngelihat nih Presiden berdiri sejajar dengan Xi Jinping, Vladimir Putin, sampai Kim Jong-un. Dan ini jadi simbol bahwa Indonesia mulai dipandang setara di panggung dunia. Nggak cuma itu, komitmen Prabowo untuk melawan mafia juga jadi senjata narasi yang kuat. Statement sekuat apapun mafia saya hadapi atas nama rakyat jadi pemicu publik buat ngelihat pemerintahan ini punya tekad tegas. Dan hasilnya di akhir minggu 5-6 September narasi kemarahan pelan-pelan mereda dan publik balik ngelihat momen diplomasi dan komitmen pemerintah sebagai titik balik. Jadi gimana? Kalian dapat insight baru setelah lihat data monitoring Reportika? Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.